Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Here we go. Hai semua, aku Haidun Nakira dari 10 IPA 2. Siapa sih di sini yang suka nonton film-film yang bergenre sci-fi? Hah? Apa? Nggak tahu artinya sci-fi? Gini. Sci-fi atau fiksi ilmiah adalah sebuah karya fiksi yang mengambil referensi-referensi dari teori-teori ilmiah seperti teori time travel atau perjalanan waktu, portal, teleportasi, dan lain sebagainya. Eits, tunggu dulu. Aku di sini bukan mau buat jelasin apa itu sci-fi, tapi di sini aku bakalan ngejelasin salah dua unsur yang paling sering dipakai dalam genre sci-fi, yaitu black hole dan wormhole. Black hole dan wormhole itu banyak banget dipakai di dalam film-film sci-fi yang bertemakan luar angkasa, kayak Star Wars, Star Trek, Avengers, dan Interstellar yang paling bagus menurut saya. Lubang hitam atau biasanya disebut dengan black hole adalah bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi paling kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa kabur. Adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michel dan Pierre Simon Laplace. Selanjutnya dikembangkan oleh ilmuwan Jerman bernama Carl Schwarzschild pada tahun 1916 dengan teori relativitas umum dari Einstein dan dipopulerkan oleh Stephen Hawking. Keberadaan adanya black hole sudah bisa dipastikan karena ada bukti berupa foto black hole pertama di dunia yang terdapat di sebuah inti galaksi di konstelasi Virgo yang diambil secara langsung oleh Event Horizon Telescope dan dirilis pada tanggal 10 April 2019 lalu. Lubang cacing. Lubang cacing dalam fisika dan fiksi adalah sebuah jalan pintas melalui ruang dan waktu. Dalam sains, lubang cacing dikenal dengan nama jembatan Einstein-Rosen yang merujuk kepada ide Albert Einstein dan Nathan Rosen pada tahun 1935 yang menyebutkan adanya jembatan penghubung ruang dan waktu. Aku menyukai ilustrasi dari Dr. Kip Strong dari California Institute of Technology untuk menjelaskan apa itu wormhole. Ilustrasinya seperti ini. Ada seekor semut yang tinggal di atas apel yang tergantung dengan tali yang sangat tipis hingga dia tidak bisa memanjatnya. Dia tidak bisa kemana-mana kecuali permukaan apel tersebut. Nah, sekarang bayangkan apel itu berlubang dimakan ulat. Lubangnya menembus si buah apel. Dengan adanya lubang itu, kamu bisa berpindah ke sisi lain permukaan apel dengan dua cara, yaitu lewat jalan biasa yaitu permukaan apel, atau lewat jalan pintas yaitu lubang yang sudah dibuat si ulat atau wormhole. Wormhole memiliki dua ujung. Misalnya, satu ujung di kamarmu dan ujung satunya lagi ada di negara asal pacar LDR-anmu yang ada di Prancis. Jika kamu melihat ke dalam wormhole, kamu dapat melihat pacarmu dengan latar belakang Menara Eiffel. Pacarmu yang ada di Prancis dapat melihatmu yang lagi ngepus tugas. Enak ya kalau udah selesai bisa langsung ketemu ngebucin di Prancis gitu. Cuman dengan cara masuk lorong lagi, nggak perlu duit-duit. Jadi kesimpulannya adalah alam semesta kita ini mengikuti hukum fisika. Yang namanya hukum pasti ada yang dibolehkan tapi ada yang tidak. Nah, apakah hukum fisika memungkinkan adanya wormhole? Tentu saja memungkinkan. Sayangnya, masih menuruti hukum fisika tadi, wormhole mudah runtuh, sehingga tak ada yang bakal selamat melewatinya. Supaya tidak runtuh, kita harus memasukkan materi yang berenergi negatif, yang mengeluarkan semacam gaya antigravitasi yang mampu menahan wormhole dari keruntuhan. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah ada
materi berenergi negatif? Jawaban yang diberikan oleh para fisikawan yang telah mengupas hukum-hukum fisika secara mendetail dengan menggunakan ilmu matematika adalah ada. Namun, keberadaannya hanya sesaat dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Andaikan ada insinyur yang ingin mempertahankan wormhole tidak runtuh, belum mungkin juga dia mengumpulkan energi negatif dalam wormhole sejumlah yang diperlukan supaya wormhole itu bisa dilalui. Andaipun hukum fisika memungkinkan adanya wormhole, kemungkinan besar wormhole tidak terjadi secara alami, tapi harus dibuat dan dijaga supaya tidak runtuh dengan suatu teknologi tertentu. Teknologi kita saat ini masih sangat jauh dari itu. Teknologi wormhole masih sulit, seperti halnya pesawat ruang angkasa bagi manusia purba. Tapi, sekalinya teknologi wormhole ini dikuasai, ia akan menjadi sarana praktis untuk transportasi antar bintang. Ini menjadi sebuah tantangan baru bagi kita dan generasi berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Love yourself and stay healthy. Adios.